Orang beriman itu tidak pernah ada hasad dalam hatinya. Orang beriman itu sudah dicabut, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ghill. Makanya di antara doa kita, la taj'al fi qulubina ghillan. Jangan jadikan dalam hati kami ada ghil, ada hasad, ada dengki, ada busuk hati, karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih. Tak senang orang lain dapat nikmat. Tetangganya punya mobil baru, demam. Punya rumah baru, stres. Punya istri baru, mati. Summastaqamu istiqamah. Saat senang, sholat. Saat susah, sholat. Saat lapang, baca Quran. Saat sempit, baca Quran. Ini kadang orang tidak adil kepada Allah. Ketika sedang susah, ke masjid 7 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir. Enggak pulang-pulang, di masjid terus. Rupanya tukang kredit nunggu di rumah. Begitu rezeki lancar, agak senang dikit aja, udah nggak ke masjid lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kemarin kemana? Biasa, rezeki sedang lancar. Nanti dicabut Allah. La in syakartum. Jangan sampai dicabut Allah. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala mempermainkan perasaan manusia. Sedang nabi-nabi aja ada masa susahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak muda, ganteng, bisnismen, berdagang, lila bil Quraisy, perjalanan orang-orang Quraisy bisnismen, ila fihim rihlatas syita was-shayb. Syita musim dingin ke Yaman, shayb musim panas ke negeri Syam. Yaman, Saudi Arabia, Syam, 4 negara. Yaman, Saudi Arabia, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Nabi Muhammad bisnismen 6 negara. Kau sangka dia jual tiwul? Yang jual tiwul jangan tersinggung. Takutnya nanti dilaporkan ke Mabes Polri oleh Asosiasi Penjual Tiwul tersinggung. Nabi itu bisnismen. Apakah ada orang Mekah itu yang benci kepada dia? Tidak ada. Orang musyrik jahiliyah memanggil dia Al-Amin. Al-Amin itu bukan gelar diberikan Allah dalam Al-Quran. Al-Amin itu bukan gelar dari Allah ketika dia sudah jadi nabi. Orang musyrik jahiliyah, pemabuk, peminum khamar, pezina, sadar bahwa dia Al-Amin. Jadi kalau ada hari ini orang ngejek Nabi Muhammad, bahwa lebih parah daripada musyrik jahiliyah. Orang jahiliyah memanggil dia Al-Amin, orang paling jujur dan amanah, menikah dengan Khadijah, kaya, punya anak, punya keluarga, hidupnya tenang. Kapan dia baru dibenci? Ketika dia turun dari Jabal Ragu Surabaya. Ketika dia turun dari Jabal Nur dan berkata, wahai penduduk Makkah, seandainya aku katakan bahwa tadi malam aku sudah didatangi oleh malaikat Jibril dan dia menurunkan wahyu kepadaku dan aku sudah diangkat menjadi rasul di antara nabi-nabinya, apakah kalian percaya? Mengamuklah mereka. Alihada zaman tanah, apakah butuh ini kau kumpulkan kami? Tabatlah kaya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Turun ayat tabat yada abi lahabin wa tab. Saya sangka karena suara saya terlalu keras, itu alarm mobil.
Tabbat yada abi lahab wa tab. Baru 13 tahun hidupnya susah, merana, gonjang-ganjing, diembargo oleh mereka, dagangannya dikacau, diancam, dikatakan sahir, tukang sihir, majnun, orang gila, kadzab, tukang bohong, asatirul awwalin, tukang dongeng. 3 tahun diembargo, tidak boleh dagang, tidak boleh ada hubungan diplomatik, tidak boleh ada silaturahim. Gonjang-ganjing, kekacauan datang ketika kita menyuarakan dakwah la ilaha illallah. Jadi kalau ada di antara kita sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya rumah, punya anak, hidupnya tenang, tak ada yang benci, tak ada yang marah, kau perlu curiga. Jangan-jangan kau kucing. Hidupnya tak punya misi. Tetangga tak sholat, dia. Tetangga pacaran, dia. Pantasan orang senang. Ini privasi saya. Jangan intervensi kehidupan saya. Bukan orang Islam. Orang Islam itu dikatakan Allah, kuntum khairu ummah, kamu umat yang paling baik. Kamu umat paling baik bukan karena kamu tidak reseh, bukan karena kamu tidak mengganggu orang. Kamu umat yang paling baik, syaratnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini umat Islam mesti disadarkan begini. Kalau tidak nanti dia tonton di TV, jangan ganggu privasi orang. Dia tonton di sinetron, jangan ganggu. Urus saja surga, neraka biarlah untukku. Ditulis di baju kaos, di bawah sholat Jumat. Yang di belakang baca. Karena dibaca di baju kaos, dituliskan di quote, di-upload di Instagram, di-share di Facebook, akhirnya yang tidak biasa menjadi biasa, dipertontonkan setiap hari. Orang menjadi melihat itu sesuatu yang biasa. Maka ustaz mesti menyuarakan, ini batil, ini haram, ini tidak benar. Somat, jangan kau urus-urus orang, urus saja dunia, urus saja ceramah, jangan singgung orang. Saya tidak ingin menyinggung orang, saya sedang menyampaikan pesan agama saya. Tapi kami tersinggung, kenapa kau tonton? Berarti kau fans. Ini ajaran Islam. Tidak boleh diam melihat kemungkaran. Man ra'a minkum munkar. Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi. Kalau kau punya tangan, kau punya kekuasaan, tanda tanganmu masih laku, robah dengan tanda tangan. Tutup ini pabrik khamar. Jangan ada jualan khamar. Jangan ada LGBT dengan tanda tangan. Jangan nanti setelah tanda tangan tidak laku, baru datang ke masjid. Tangan sudah bergetar, mana yang bisa kita perbaiki? Terlambat pak. Dulu kemana aja? Tidak sanggup dengan tangan. Fabilisani. Abdul Somad tak punya kekuasaan, tapi dia masih punya lisan. Sampaikan Abdul Somad. Sampai masanya nanti kau tak lagi bisa bersuara, diam. Barulah fabi qalbi, dengan hati. Jangan ikut. Kalau kau belum bisa menyuarakan kebenaran, jangan bertepuk tangan menyemangati kebatilan. Ini udah nggak menyuarakan kebenaran, malah kalau ada orang buat dosa, teruskan, lanjutkan, supporter kebatilan. Nauzubillah. Api luar biasa nih Sukabumi. Di sini banyak provokator, namanya Profas, provokator amal soleh. Baru ini saya ketemu, udah keliling-keliling, ternyata amal soleh itu ada provokatornya. Anak-anak muda, luar biasa. Tsumma istaqam. Ketika kau disayangi orang,
Tsumastaqam. Ketika kau dibenci orang karena dakwah, tsumastaqam. Berapa banyak anak-anak muda dibenci orang tuanya sendiri karena jilbabnya panjang. Ustaz Somad, mama saya nggak suka dengan saya karena jilbab panjang. Kata dia, nanti kau nggak laku, mau kawin sama siapa? Jilbabmu pendek kan, kau mesti pacaran. Tapi dosa mah, dosanya biar mama yang nanggung. Bukan kenakalan remaja, kenakalan emak-emak. Berapa banyak laki-laki yang mengadu melelehkan air mata, tolong doakan Pak Ustaz. Kamu jomblo ya? Ternyata Ustaz suuzon, doakan supaya ayah saya sholat Pak Ustaz. Bapaknya tak sholat, emakmu gak sholat juga Pak Ustaz. Kok bisa begitu? Karena sama-sama gak sholat lah mereka nikah Pak Ustaz. Tapi anaknya, sulitkah bagi Allah membolak-balikkan hati bapakmu, ibumu? Mudah. Tapi Allah ingin mengujimu berdakwah seperti ujian Nabi Ibrahim alaihissalam memahami sifat azab. La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti mendakwahi aku, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, ku lempar kau pakai batu, wahjurni malia, tinggalkan aku, pergi sana. Kata Azar kepada Ibrahim. Marahkah Ibrahim? Tidak. Mengamukkah Ibrahim? Tidak. Ibrahim tersenyum. Apa kata dia? Sa'astaghfirulaka Rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah untukmu wahai ayahku. Innahu kana bi hafiyya, Allah itu dekat dengan aku dan mengabulkan doa-doaku. Ketika kau sedang susah, memintalah kepada Allah, baik dalam keadaan susah karena dakwah, ataupun karena ujian kehidupan, ataupun karena wabah COVID-19, karena apapun. Tsumastaqamu. Tapi tidak bisa istiqamah kalau tidak berjamaah. Maka jamaah 119, jamaah sholat subuh berjamaah diteruskan. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah 119 kali ngikuti sholat subuh ini. Berarti sholat subuhnya cuma Sabtu aja. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, di mana aja? Oh iya ya Pak Ustaz ya. Datang anak-anak muda pakai jaket dengan semangatnya. Siapa ini? Anak muda pejuang subuh. Zuhur hilang. Kalau subuh yang berat melawan ngantuk aja dia bisa datang, apalagi zuhur yang siang terang benderang. Itu maksudnya. Tidak bisa istiqamah kalau tidak berjamaah. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan berjamaah. Ada orang tua Abu Bakar Siddiq, ada anak muda yang gagah perkasa Umar bin Khattab, ada orang kaya Utsman bin Affan, ada anak muda yang cerdas luar biasa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada perempuan, ada Asma binti Abi Bakar, ada Sayyidatuna Khadijah, ada Sayyidatuna Fatimah. Ini semua adalah jamaah. Kalau tidak berjamaah, kamu nggak berjamaah. Saya sudah melihat manusia ini penuh dengan kesesatan Pak Ustaz. Yang dapat hidayah cuma saya sendiri, yang lain masuk neraka. Ini orang luar biasa, bukan cuma tanah yang dia kapling, sorga pun di kaplingnya juga. Padahal kita disuruh mengajak orang lain. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah engkau kepada ampunan Allah. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, surga seluas langit dan bumi. Surga yang seluas langit dan bumi cuman mau dimasuki dia, istrinya, sama mertuanya, bertiganya. Kita dibilangnya masuk neraka jahanam semua. Ini orang sangat egois. Tsumastaqam. Setelah dia berani berkata Allah, setelah itu dia istiqamah, barulah dia mendapatkan
tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Anak-anak muda ngajinya mesti lengkap. Jangan gara-gara Ustadz Somad mengatakan kalau kau katakan Rabbu Allah, setelah itu kau istiqamah, turun malaikat. Nanti ada lagi yang ngaku ketemu Jibril, ngaku sebagai nabi. Ternyata saya adalah yang dipilih oleh Jibril sebagai penutup nabi terakhir. Yang keberapa? Lupa Pak Ustadz. Yang ke-100 berapa lah ini. Ditangkap sama polisi. Pasalnya apa? Penistaan agama. Dikonfrontir yang ngaku Jibril dengan yang ngaku nabi. Dipertemukan, ditanya, kamu nabi? Iya. Nabi dapat wahyu dari Jibril. Kamu ngaku Jibril? Iya. Jibril, ada wahyu ke nabi? Enggak, katanya. Lah, tangkap.